Selamat pagi, adik-adik kembali di channel Mate lagi. Ya, pagi ini saya akan membahas tentang prisma. Ini adalah materi di kelas 8. Semoga adik-adik bisa belajar lebih semangat dengan adanya video dari Mate lagi. Oke, langsung saja kita mulai dari pengertiannya adik-adik ya. Prisma adalah bangun ruang sisi datar 3 dimensi dan memiliki paling sedikit sepasang sisi sejajar dan kongruen. Ya, paham ya? Di sini kongruen artinya sama persis. Oke. Nah, ini adalah contoh gambar dari prisma. Nah, penamaan prisma tergantung dari sisi yang kongruen tersebut. Contoh nih, yang ini dinamakan prisma segitiga. Kenapa? Karena alas yang kongruen adalah segitiga. Ini prisma segi empat. Ini bisa saja ini alasnya ya, tapi di sini kita buat ini yang menjadi alas. Yang berikut ini prisma segi lima. Nah, di sini adik-adik, alas dari prisma itu tidak selamanya di bawah, bisa saja diguling-gulingkan ya, Dek ya. Oke, kita masuk ke sifat-sifat dari prisma. Prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen. Iya, inilah sepasang sisi yang kongruen tadi. Yang kedua, setiap sisi bagian samping, ini disebut selimut, ini dia ya, yang samping nih, berbentuk persegi panjang ya. Nah, setiap prisma, jadi kalau bukan persegi panjang dia deh, itu bukan prisma. Nah, itu entah apalah namanya deh ya. Oke, yang berikut, prisma memiliki rusuk tegak. Ini rusuk tegaknya deh ya. Nah, jumlah rusuk pada prisma bisa kita hitung dengan menggunakan pola 3N ya. Jadi N ini menyatakan bangun sisi dari alasnya, tergantung segi apakah alasnya. Kalau dia segitiga seperti ini, langsung N-nya menjadi 3, berarti jumlah rusuknya 3 dikali 3, berarti 9 lah jumlah rusuknya. Oke, dan seterusnya. Oke, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Oke. Nah, kita juga harus paham rumus-rumus yang bisa kita gunakan atau yang pasti kita gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah pada prisma. Yang pertama, luas permukaan. Luas permukaan dari prisma, adik-adik, adalah seperti yang kakak buat ini, tampilkan ini, yaitu 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak atau selimut. Nah, di sini kenapa kakak buat luas alas? Karena ini adalah rumus pada umumnya ya. Luas alas ini tergantung apa bentuk alasnya. Kalau dia alasnya berbentuk segi 5, maka dua luas alas ini kita menggunakan rumus luas alas. Di sini jumlah luas sisi tegaknya. Oke, yang berikut volume. Volumenya itu luas alas dikali tinggi prisma. Ya, ini sedikit materi tentang prisma. Paham ya adik-adik ya? Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Tapi terlebih dahulu jangan lupa ya sifat-sifatnya tadi. Oke. Soal yang pertama, ini terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi bangun prisma itu seperti apa. Nah, inilah gambarnya. Banyak rusuk suatu prisma tegak yang alasnya segi 5 beraturan seperti gambar ini. Berapa biji? Nah, kita lihat ya, bahwa banyak rusuk tegak ya. Rusuk tegaknya ada. Nih, bisa kita hitung sendiri ya adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, seperti yang kita buat tadi, bahwa jumlah rusuk dapat dihitung dengan menggunakan jumlah rusuk, yaitu 3N. Nah, di sini N-nya ada 5. N ada 5 karena sisi alasnya adalah segi 5. Maka langsung kita masukkan aja 3 dikali 5, hasilnya 15. Jadi jawabannya adalah C. Gampang ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Banyak sisi suatu prisma segi 6 ada berapa buah? Nah, bisa kita lihat gambarnya di sini. Inilah prisma segi 6 ya adik-adik ya. Jadi bisa kita hitung
secara manual pun bisa deh, biar lebih paham ya, bahwa jumlah sisinya ada berapa. Sisi tegaknya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ditambah dengan sisi alas 1 dan sisi atap 1. Tapi untuk lebih memudahnya kita bisa hafal ya, bagaimana cara mencari jumlah sisi pada prisma ya. Jumlah sisi pada prisma yaitu berapa jumlah sisinya, tergantung berapa segi berapa di alasnya deh ya. Ini di sini segi 6. Berarti kita buat aja di sini n ditambah 2 ya. N-nya tadi 6 ya, banyak sisinya ya. Berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Oke, gampangnya adik-adik ya. Kita lanjut ke soal berikut. Sebuah prisma tegak, alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 12 cm, maka luas permukaan prisma berapa katanya. Inilah contoh gambarnya adik-adik. Nah, kita ingat kembali rumus untuk mencari luas permukaan tadi adalah 2 kali luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Iya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan deh ya. 2 kali apa luas alas dari segitiga, yaitu alas dikali tinggi segitiga dibagi 2 ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Sisi tegaknya ada 3 dan apakah itu semua sama? Tidak ya. Nah, untuk mencari luas yang pertama, yang ini ya, luas yang ini kita misalkan di sini ini sisi 5, ini 4, ini 3 dan tingginya ada 12. Oke. Yang pertama kita hitung luas sisi tegak yang pertama, yaitu 12 dikali 5 ya, ditambah 3 dikali 12 tambah 4 dikali 12. Oke. Masukkan 2 kali. Nah, di sini Dek, kita harus bisa menentukan ini kan segitiga siku-siku di sini nih. Berarti menjadi tinggi alas ya ini ya, bisa ini dan ini menjadi alasnya. Berarti tinggal masukkan aja Dek, 4 dikali 3 per 2 ya, tambah 60 tambah 36 tambah 48. Ini kita coret habis nih ya, kita sama-sama bagi 2. Hasilnya 12 ditambah 60 tambah 36 tambah 48. Hasilnya berapa adik-adik? Bisa hitung ya. Hasilnya adalah 156 cm kuadrat. Oke, paham ya adik-adik ya. Kita lanjut di soal nomor berikutnya, yaitu sebuah prisma mempunyai bantalan berbentuk persegitiga yang mempunyai tinggi 15 cm dan sisinya alasnya 12 cm dan prisma tersebut mempunyai tinggi 80 cm. Berapa volumenya? Ya, masih ingat adik-adik ya bagaimana cara rumus mencari volume dari prisma ya. Rumus volume prisma yaitu apa? Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Oke, rumus luas alas karena berbentuk segitiga ya, segitiga berarti alas segitiga tambah tinggi segitiga dibagi 2 kali tinggi prisma. Oke, kita sudah tahu. Nah, alasnya ada berapa? Ini tinggi, ini alas, dan ini tinggi prisma. Tinggal masukkan aja deh ya. 12 dikali 15 dibagi 2 kali 80. Ya, ini coret. Ini 40 ya. Hasilnya 700.200 cm pangkat 3. Gampangnya adik-adik ya. Tetap semangat. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar adik ya. Tetap belajar. Sekolah boleh tidak lanjut, tetapi belajar harus tetap jaga kesehatan. Sekian dari Mata Lagi, tetap setia. Terima kasih.